Kasih terus. Oke ya. Oke. Apakah itu settingan atau real? Itu semuanya real ya. Kita nggak ada yang settingan sama sekali. Ketika dia sudah bisa mengakses seluruh indrawinya, disitulah subjek sudah masuk kondisi trans atau masuk kondisi hipnotis. Ya, bagi teman-teman ini pertama tadi nggak ada apa-apa ya Mas ya. Cuma ya biasa aja, nggak ada rasa kenikmatan atau apa. Tapi setelah sadar, tapi kenapa ini sampai berkeringat gini? Nggak tahu saya. Ya nggak tahu. Emang nggak tahu. Tapi mana ya? Maksudnya memang betul ya, betul bisa ya? Nggak bisa. nggak ada rekayasa ya? Nggak ada. Oke, baiklah teman-teman, bagi Anda semua yang kemarin nanya ke DM, baik DM maupun via ini ya, inbox ya, bagaimana cara menghipnotis orang, membuat seseorang itu istilahnya seperti orgasme atau merangsang itu ya, yang seperti yang di video-video saya. Banyak yang menanyakan bahwasanya itu settingan atau itu cuman temennya sendiri atau apa. Oke, akan saya jelaskan nanti dan akan saya ajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hipnotis orgasme seperti yang ada di video saya sebelumnya. Oke, sebelumnya saya ingin bercerita kenapa sih saya membuat video-video seperti itu. Jadi selain menanggapi pertanyaan-pertanyaan di inbox dan di DM, itu saya juga berusaha mengedukasi masyarakat ya. Karena memang realitanya yang terjadi ketika memang seseorang tidak bisa merasakan kepuasan ya, kepuasan dalam arti kepuasan dalam rumah tangga, dia cenderung ini ya mencari kesenangan-kesenangan di luar. Nah, makanya kemarin sengaja saya buat konten seperti itu dan persetujuan. Jadi ketika memang subjek bersedia saya buat konten seperti itu dan dia oke, barulah kemudian kayak semacam properti kayak mic apa segala macam itu saya pasang. Jadi seperti itu ya, untuk menjawab apakah ini settingan apa enggak, itu memang real karena memang di video saya hipnotis kita tidak ada settingan, semua real. Makanya di situ saya berusaha menampilkan bagaimana sih caranya untuk terapi, caranya kita menghipnotis seseorang, caranya kita membuat hipnotis orang yang sulit menjadi mudah itu seperti apa, dan itu diajarkan di dalam workshop saya maupun di dalam pelatihan privat online di The Laserna Hypnolution. Dan apabila teman-teman mau belajar untuk hipnotis ya, bisa di perwakilan saya di mana saja yang saya tunjuk ya. Jadi ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, ada yang di Lampung, dan nanti bisa chat di manajemen kami. Nomornya ada di deskripsi ya. Jadi kalau tanya, Mas bagaimana cara saya bisa menghipnotis seorang, privat, baca deskripsi, pilih pilihannya, nanti akan dijelaskan di situ. Oke. Sekarang saya akan bahas bagaimana cara kita bisa melakukan hipnotis orgasme ya, atau yang bisa disebut hipnotis membuat pasangan itu menjadi klimaks tanpa harus bersetubuh. Artinya di sini saya nggak membahas, kalau gitu dosa dong Mas. Maksudnya nggak ada suaminya, takutnya nanti kalau misalnya nggak ada suaminya malah dia nggak harus ketemu dengan suaminya, dia bisa merasakan kepuasan dengan seperti itu. Enggak, jadi tetap namanya hidup itu butuh bersentuhan dengan suami istri, itu perlu. Kenapa dilakukan hipnotis orgasme itu kan sebetulnya untuk membuat stimulus atau untuk merangsang lagi lah, atau untuk bagaimana cara membantu nanti supaya mencapai kenikmatan ya, kita bantu dengan beberapa tombol yang sudah kita install di dalam tubuh orang tersebut ya. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan hipnotis orgasme tersebut? Caranya adalah yang pertama ya. Yang pertama, pastikan dulu subjek mau ya, karena hipnotis itu nggak akan bisa terjadi ketika subjek tidak mau dihipnotis. Itu ya, kuncinya adalah mau. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita ketemu di jalan, kemudian orang itu kita hipnotis, bisa nggak? Sebetulnya pada dasarnya ketika dia nggak mau, nggak bisa. Cuman dengan hipnotis halus yang saya terapkan dan yang saya terus kembangkan dengan teman-teman kita, alumni kita di The Laserna, itu kita bisa mengakali ya bagaimana orang itu tidak mau, bahkan orang yang tidak percaya pun bisa masuk dalam kondisi hipnosis dengan metode-metode hipnotis halus. Hipnotis yang tanpa disadari orang bisa langsung masuk kondisi hipnosis. Itu yang pertama ya, dia harus mau. Kemudian yang kedua, kita tanyakan problemnya ya, problemnya apa gitu ya. Misalnya nggak puas itu seperti apa. Kita tidak boleh menduga-duga, kita tidak boleh istilahnya jadi kayak paranormal yang tahu permasalahan klien, tapi kita harus tahu datanya. Kita gali datanya dulu. Datanya seperti apa sih? Nggak puasnya itu seperti apa? Kenapa? Itu harus kita data semuanya. Ketika sudah, pastikan subjek memang sudah percaya dengan Anda. Karena gini, kalau misalnya
untuk pemula nih contohnya. Untuk pemula melakukan hipnotis orgasme seperti itu kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi kemungkinan rasionya sangat kecil sekali. Karena di sini saya akan menjelaskan bagi mereka yang memang sudah pernah bisa dengan hipnotis. Kalau misalnya masih pemula ya lebih baik belajar atau bisa tonton di konten-konten saya sebelumnya atau ada di deskripsi nanti ya untuk pemula bagaimana caranya. Nah, ketika memang sudah bisa, bagaimana caranya untuk menghipnotis orgasme seperti itu? Dimasukkan dia ke dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis. Kuncinya dia percaya dengan Anda ya. Kalau memang subjek sudah percaya dengan Anda, ketika kita ngomong atau ketika kita mengarahkan, dia akan percaya dengan kata-kata Anda, dan ketika dia percaya dengan Anda, maka untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis akan jauh lebih mudah. Dan bagaimana ketika gagal? Ketika kita suruh bayangkan gitu nggak bisa, kita nggak usah istilahnya nggak usah panik, nggak usah khawatir ya. Karena gini, terkadang banyak teman-teman itu yang sudah melakukan hipnotis ketika gagal atau ketika tidak bisa, dia sudah menyerah atau putus asa. Aduh gagal nih, aduh kamu kurang konsentrasi nih ya. Jangan sekali-kali menyalahkan klien kurang konsentrasi atau apa ya. Karena ketika memang kita menyalahkan seperti itu di depan umum, next ketika kita ajak untuk hipnotis lagi, dia tidak akan bisa masuk kondisi trans. Karena apa? Karena nggak akan mau dipermalukan seperti itu lagi. Atau, oh kamu kurang konsentrasi, artinya kan secara nggak langsung kamu bodoh atau apa, secara tidak langsung seperti itu. Makanya ketika memang sudah tidak berhasil, nggak usah khawatir teman-teman. Jadi tetap diedukasi. Kita bilang seperti ini, Ibu, Bapak mau saya bantu ya? Kalau mau saya bantu, Bapak ngikuti aja. Apa yang saya perintahkan, apa yang saya ucapkan, ikuti aja. Kalau misalnya Anda mau, kalau misalnya nggak mau ya tentunya nggak perlu dong untuk hipnoterapi seperti ini. Nah, ketika dia mau, pandulah pelan-pelan ya. Pandulah pelan-pelan, dan sudah tahu ya rumusnya hipnotis itu ada preinduksi, induksi, deepening, dan sugesti. Nah, permainannya untuk hipnotis orgasme ini adalah kita bermain di sugesti medium ya. Jadi sugesti itu ada 3 macam ya. Di kelas saya udah saya ajarkan sugesti ringan, sugesti medium, sugesti berat itu apa. Jadi kita bermainnya di sugesti medium seperti itu ya. Dan sebetulnya itu bukan alat kelaminnya yang kita pindah di tangan atau di mana atau bukan, tapi rasa letak sensasinya ya. Jadi bukan alat kelaminnya yang kita pindah, melainkan adalah titik sensasi tersebut. Jadi kapanpun ya, jadi kalau di video saya kan kapanpun ketika saya menyentuh jari tangan atau apa gitu, bisa kita dengan benda atau apapun, Anda akan merasakan kenikmatan yang seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita belum yakin apakah dia sudah masuk atau belum, suruh klien atau subjek untuk menutup mata ya, untuk menutup mata. Karena apa? Karena dengan menutup mata, subjek itu bisa lebih cenderung ini ya, bisa konsentrasi. Karena kalau terkadang kalau buka mata dia akan mungkin malu ya, dilihat teman-teman atau dilihat siapa gitu malu. Tapi ketika memang kita perintahkan dia untuk menutup mata, oke, tutup mata dulu. Bayangkan kenikmatan saat Anda mungkin hubungan atau apa gitu ya. Jadi suruh bayangin dulu, kemudian munculkan persentasenya. Jadi antara 0 sampai 10 tingkat persentasenya di tingkat berapa gitu ya. Kalau misalnya 10, nah kunci di situ. Kalau misalnya baru 2, baru 3, baru 4, naikkan lagi. Oke, buat naik lagi. Sampai mendapat titik poin sampai 10. Ketika sudah sampai 10, akses semuanya indrawinya semua ya. Dari perasaannya, dari pendengarannya siapa aja yang didengar atau apa yang dirasakan, dari penglihatannya, itu harus kita akses semuanya. Karena apa? Ketika dia sudah bisa mengakses seluruh indrawinya, disitulah subjek sudah masuk kondisi trans atau masuk kondisi hipnotis. Nah, ketika sudah, barulah kita ini ya memberikan sugesti. Oke, bayangkan sekarang kapanpun ketika saya menyentuh atau menggesek atau memukul atau apalah, Anda akan merasakan kenikmatan yang seperti kenikmatan saat Anda mungkin berhubungan badan dengan suami Anda. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa merasakan kenikmatan yang serupa, disitulah sebetulnya subjek sudah bisa merasakan asosiasi ya. Jadi asosiasi itu subjek bisa merasakan kondisi seperti dia waktu kemarin itu, seperti itu ya. Jadi dia bisa merasakan. Kalau disasosiasi dia bukan yang merasakan atau bukan yang mengalami, tapi dia melihat seperti melihat dirinya di depan atau apa gitu. Jadi kalau asosiasi dia yang mengalami, merasakan kejadian itu. Nah, ketika sudah bisa merasakan, cobalah kemudian suruh tangan dari klien sendiri untuk menyentuhnya. Harapannya apa? Biar nanti next ketika dia memang nggak bisa merasakan titik nikmat atau titik puncak, atau mungkin waktu ditinggal kerja suami atau istri yang cukup lama dan dia butuh menyalurkan hasratnya, dia bisa melakukan sendiri tanpa harus melakukan istilahnya, mohon maaf, kayak semacam onani atau apa gitu ya. Jadi dia bisa melakukan mungkin dengan sentuhan atau apa gitu ya. Untuk
terapinya kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ketika sudah, itu bisa kita gunakan untuk membuat seseorang mungkin lebih percaya diri. Jadi ketika sudah mencapai titik nikmat sampai 10, kemudian ketika sudah berhasil, kita bisa lagi untuk menggunakan simbol-simbol lain gitu. Kalau tadi untuk saya sentuh tangan kiri, misalnya Anda merasakan kenikmatan yang titik puncak di hubungan suami istri Anda. Kalau misalnya tangan kanan, Anda akan merasakan sensasi yang lebih bersemangat, lebih energik, atau lebih pede. Jadi bisa kita install tombol-tombol di dalam diri tubuh manusia tersebut. Jadi kalau misalnya sudah berhasil, kemudian harus kita cek dulu tombol atau jangkar atau anchor-nya ini sudah bekerja apa belum. Caranya bagaimana untuk mengecek jangkar atau tombolnya ini sudah bekerja atau berjalan? Caranya adalah ketika memang dia sudah bisa merasakan hipnotis itu, sudah bisa merasakan titik puncak ketika kita sentuh seperti ini, atau dia sentuh sendiri, kemudian kita suruh buka mata dulu, tanya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan seperti itu. Contoh misalnya katakanlah, kita tanya namanya siapa dan jawab. Tadi kesini dengan siapa gitu, dengan ini misalnya. Itu kan pertanyaan yang nggak ada hubungannya. Kemudian langsung otomatis coba tangan Anda sentuh seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Kalau dia bisa merasakan, oh nikmat gitu ya, nikmat atau apa itu berarti simbolnya jadi teman-teman. Tapi kalau dia waktu nyentuh kemudian kita tanya apa yang kamu rasakan? Kalau dia bilangnya nggak ngerasakan apa-apa ya berarti simbol tersebut nggak jadi. Nah, harus kita buat install lagi simbolnya. Nah, kalau misalnya memang mau Anda menguasai teknik-teknik hipnoterapi, hipnotis ya, bisa mengikuti kelas-kelas saya baik online maupun workshopnya ya, karena mungkin dekat-dekat ini saya akan membuat kelas workshop hipnotis ya bulan Agustus di Jakarta dulu teman-teman. Nah, ketika memang sudah berhasil ya, kemudian kita cek. Ketika kita cek memang sudah berhasil lagi, boleh kita suruh tutup mata lagi, kita terminasi. Atau misalnya sudah berhasil ya, nggak perlu kita terminasi, nggak apa-apa. Yang penting di endingnya tadi, kapanpun ketika Anda memang melakukan menggesek tangan seperti ini atau apapun itu, Anda akan merasakan kenikmatan yang serupa seperti kenikmatan sebelumnya. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar hipnotis, pasti Anda paham ya bagaimana cara membuat subjek itu masuk dalam kondisi hipnosis. Tapi bagi Anda yang pemula, Anda bisa belajar di dalam link YouTube saya, ada di deskripsi di bawah ini ya. Dan bagi teman-teman yang memang mau serius menekuni ilmu-ilmu hipnotis dan hipnoterapi, bisa mengikuti kelas workshop saya atau kelas privat online saya. Karena di pengajaran kita akan kita garansi sampai bisa ya, sampai bisa. Jadi di situ nanti akan ada pembahasan di grup WA juga, dan akan ada mungkin sesi sharing-sharing gitu. Oke ya teman-teman ya, itu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apakah itu settingan atau real, itu semuanya real ya. Kita nggak ada yang settingan sama sekali ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa bagi Anda yang di Bogor, bagi Anda yang di Lampung, Anda yang di Bandung, ada perwakilan-perwakilan saya ya. Jadi memang beliau-beliau memang orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Oke, apabila Anda ingin bisa melakukan seperti itu, jangan lupa untuk terus berlatih dan berkonsultasi ya. Karena memang nggak ada seseorang itu yang tiba-tiba menjadi seorang master, itu nggak ada. Jadi tetap harus diawali dengan yang di titik bawah tersebut. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan video saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan kenapa sih Mas Roni harus membuat channel seperti itu? Karena memang niat saya itu memang membuat channel seperti itu untuk membuat sebuah edukasi ya. Biar masyarakat tahu ya, kalau misalnya katakanlah ditinggal suaminya kerja, atau katakanlah dia tidak bisa merasakan kepuasan, atau katakanlah apalah yang menjadi problem di hubungan rumah tangga, itu bisa terselesaikan dengan hipnoterapi, bukan larinya ke obat ya. Obat atau kenikmatan cari jajan di luar gitu. Karena ketika kita mengkonsumsi obat, di situ akan ada efek sampingnya ya. Tapi kalau di sugesti itu nggak akan ada efek sampingnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita buat seperti itu hanya untuk edukasi, dan kita tidak ada yang settingan. Kita real semuanya. Oke? Bersama saya Roni De La Serna. Sampai jumpa.